Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih berjumpa dengan channel Kurnia Diesel ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan ya, masih di RD85 DI2S ya, yaitu masalah bagian piston, ring piston konrod atau stang seker ya. Ini akan saya jelaskan ya sebelum menginjak part selanjutnya ya. Baik, kamera kita hidupkan dulu ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, di dalam semua mesin diesel itu pasti ada yang namanya konrod ya. Konrod itu seperti ini ya, connecting rod ya. Atau juga orang menyebutnya adalah stang seker atau stang piston ya. Dan semua mesin itu pasti mempunyai stang seker atau stang piston. Baik, kebetulan yang di sini adalah stang seker punya RD85 DI2S ya. Jadi ini stang seker punyanya RD85 DI2S ya. Ini akan saya jelaskan ya, punya RD85 DI2S. Baik, di dalam konrod ini itu ada tanda-tandanya yang harus diperhatikan ya, yang harus diketahui ya sebelum memasang ke dalam blok lainnya. Tanda yang pertama adalah di sini ada tanda arah panah ya. Arah panah ini menghadap ke atas ya. Ini berarti cara masangnya adalah seperti ini ya. Ini posisinya di atas. Itu tanda yang pertama ya. Tanda yang kedua adalah di bagian pin piston itu ada dua lubang ya. Yang satu lubangnya di sini ya. Yang satunya posisi di sini. Ada dua lubang. Nah, bagian lubang ini yang ada lubangnya itu menghadap ke atas ya, sejajar dengan tanda panah tadi ya. Ini diperhatikan jangan sampai kebalik seperti ini ya, tapi posisinya seperti ini. Baik, sudah jelas sampai di sini ya. Baik, setelah itu tanda yang ketiga di sini ada huruf ya. Ini ada huruf, bisa dilihat ya. Ya, huruf ini harus ditemukan ya, atau dijadikan satu. Jangan sampai ini cara masangnya ini kebalik ya. Kebalik, maksudnya ini kita copot dulu ya dengan menggunakan kunci 13 ya. Ini ya, ini baut konrod atau connecting rod. Kita lepas dulu ya, kita lepas baut connecting rodnya ya. Ya, kita lepas ya. Jadi ini huruf ya. Jadi ada huruf sama huruf ini dijadikan satu ya. Jangan sampai terbalik seperti ini. Ya, ini nanti seandainya terbalik itu akan menyebabkan biasanya putaran daripada roda gila itu berat ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan posisinya tadi ya. Baik, sampai di sini jelas ya. Jadi ini tidak boleh terbalik sesuai dengan pasangannya semula ya. Ya, ada huruf
ketemu dengan huruf, tanda panah ketemu dengan tanda panah. Baik, sampai di sini jelas ya. Baik, kemudian di sini ada tempat untuk metal atau crankpin metal ya. Jadi pengganti bearing ya. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini namanya metal ya, atau crankpin metal. Nah, posisi masangnya ini ada tempat dudukannya. Ya. Ada dudukan alur. Begitu pula di bagian metalnya ini juga ada alurnya. Ya, ini ada alur. Nah, alur-alur ini kita temukan dengan alur yang ada di sini. Cara masangnya ya, dipaskan sama alurnya dulu. Paskan ya. Kemudian kita tekan sini. Kita tekan. Ya, seperti ini ya. Sesuai dengan alurnya. Sama. Untuk bagian ini juga ada alurnya. Ya. Alurnya di sini ya. Ini kita ketemukan dengan alur yang di sini. Ini ada alur ya. Nah, kita pasangkan seperti tadi ya. Caranya ini kita masukkan di alurnya dulu ya. Baru kemudian kita tekan. Ya. Kemudian setelah ini baru kita pasangkan. Kita pasangkan, kita bautkan sesuai dengan tanda-tanda tadi ya. Sesuai dengan tanda-tanda tadi ya, seperti ini, supaya tidak terjadi salah pasang ya. Nah, seperti ini ya. Baik, bagian ini sudah selesai. Kemudian kita yang pasangan selanjutnya adalah piston atau shaker ya, gampangannya orang menyebut shaker ya, atau piston. Nah, ini nanti dihubungkan dengan stang shaker ini dengan menggunakan pen shaker. Ini namanya pen shaker ya. Nanti dimasukkan di sini. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antara piston dengan stang shaker atau stang piston. Baik. Adapun cara pemasangannya adalah ini, kita perhatikan pistonnya dulu ya. Pistonnya ini punya ERD85DI2S ya. Di sini ada lubang. Jadi lubang ini ada fungsinya, ini adalah untuk pembakaran langsung. Jadi pembakaran itu berada di dalam lubang ini ya. Di dalam lubang ini. Jadi pembakaran langsung atau direct injection ya, artinya dibakar langsung di dalam ruang bakar di sini. Nah, dalam pemasangan ini juga sama, tidak boleh terbalik ya. Ini posisi datar ya, pin piston ya, seperti ini. Ini ada lubangnya. Ini ada jarak ya, jarak bibir atas sama lubang bagian dalam ini ada dua ya. Ini yang atas lebih pendek, sedangkan yang bawah itu lebih panjang ya. Nah, di sini yang atas adalah bagian yang bibirnya ini lebih pendek ya, bibirnya ini lebih pendek ya. Ya, jadi posisinya seperti ini ya. Kemudian setelah sampai di sini jelas ya. Jadi yang atas adalah yang jaraknya lebih pendek.
kemudian ini tadi yang stang sekernya yang atas yang ada lubangnya sini ya, atau tanda panah menghadap ke atas, kita pasangkan dengan ini tadi. Yang atas yang jaraknya pendek. Baik. Setelah itu cara pasangnya adalah ini dimasukkan ya. Dimasukkan ke dalam ya seperti ini ya. Dimasukkan dah tanda panah ya, tanda panah lubang posisi di atas, jarak pendek berada di atas. Baik, sampai di sini jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah memasang sirklip. Kita pasang dulu sirklipnya ya. Ini sirklip kancing, pengancing ya. Kita gunakan ya, sudah kita pasang ya. Kemudian ini juga kita pasang yang sebelahnya ya, sudah kita pasang ya. Kalau susah gunakan tang ya, gunakan tang seperti ini buat masang ini ya. Ya, sampai di sini sudah bisa dimengerti ya, saya harap ya. Baik, ini sudah metal sudah kepasang sesuai alurnya, ini sudah kepasang. Kemudian masang ring piston atau ring shaker ke dalam shaker ya, ke dalam piston. Ini akan kita ganti ring pistonnya ya, RD85 DI2S ya, di sini ada tulisan S ya. Untuk ring piston dan lainnya pakailah selalu yang asli ya. Karena apa? Selain pemasangannya lebih mudah ya, kita akan tentunya tidak berharap kerja 2 kali. Karena apa? Kita pasti yakin karena ini asli, pasti kualitasnya lebih bagus ya, sesuai dengan standarnya yang standar pabrik ya. Baik, ini adalah ring pistonnya ya. Ring piston ini ada 4 ring ya, 1 ya, 2, 3, 4 ya. Dimana ring piston yang pertama ini yang warnanya putih ya, warnanya putih. Kemudian di bagian sisi sini ya, irisan sini, ini yang atas tirus. Jadi kalau kebalik masangnya ini juga menyebabkan sesak atau tidak bisa masuk di alur ringnya, khususnya untuk yang ring pertama. Baik, kemudian ini adalah ring kedua. Ring kedua warna hitam, penampangnya persegi panjang ya. Penampang itu di sini ya, persegi panjang. Kemudian ring yang ketiga adalah ini juga membantu ring oli ya. Ini ada alurnya di sini ya, ada alur ya, di sini rata ya, sini ada alur. Nah, yang ada alurnya itu menghadapnya di bawah ya, di bawah, jangan kebalik ke sini. Kalau kebalik nanti olinya ke bawah keluar masuk ke ruang bakar ya, sehingga menyebabkan olinya jadi boros ya. Ini fungsinya adalah membantu ring oli ini ya, supaya oli yang terbawa ke dalam piston, ring piston ini kembali masuk ke dalam ruang oli. Ini adalah yang terakhir, ring oli. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti sampai di sini.
Eh, kemudian cara pemasangannya adalah, ya, ini sudah saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, juga sudah saya sampaikan bagaimana cara memasang ring piston ke dalam piston. Tapi tidak apa-apa ya, semakin kita sering dengar, semakin kita, harapannya juga semakin kita mengerti di luar kepala. Baik, ini kita pasang yang ada hurufnya menghadap ke atas ya. Caranya seperti ini ya, kita pasang ya. Kalau punya alat silahkan punya alat, bagi yang nggak punya alat biasanya saya caranya seperti ini ya. Ya, sudah masuk ya. Kemudian ring bantu oli, ring yang ada alurnya. Yang ada alurnya ini menghadap ke bawah ya. Cara masangnya sama ya. Ini. Ya. Oke, sip. Kemudian ring yang nomor kedua ya, ini yang ada hurufnya berada di atas. Cara masangnya sama ya. Cara masangnya ya. Ya. Kemudian ring yang terakhir, yaitu yang ring pertama ini yang ada hurufnya menghadap ke atas. Seperti ini ya. Ya, sudah terpasang. Baik teman-teman semua ya, mudah-mudahan sahabat semua, teman-teman mekanik, teman-teman traktor mania Indonesia ya, keterangan-keterangan ini, video-video ini mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama yang mempunyai hand traktor, alat pertanian di seluruh Indonesia ya, karena di Indonesia banyak grupnya Traktor Mania Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di YouTube subscribe ya, kemudian like, tekan tombol loncengnya ya, dan bila mana di Facebook bisa follow ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ikuti video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam traktor mania.